Halo sahabat Matias Rasul, wah tidak terasa ya, tahun 2020 sudah sampai akhir. Hari ini tanggal 31 Desember 2020. Nah, kita mau tanya yuk, kesan dari Romo Paroki kita, Romo Michael, mengenai tahun 2020. Nah, Romo Michael, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Romo, kesan di tahun 2020 ini menurut Romo seperti apa? Ya, tahun 2020 angkanya sih cantik ya, double ya, 20-20. Tapi ternyata perjuangan yang harus dijalani oleh seluruh umat manusia itu ternyata double juga ya, ternyata agak berat gitu ya, apalagi masalah pandemi COVID-19 ini kan merambah ke semua negara, nggak ada negara yang bebas dari itu. Maka kayaknya warna yang sangat dominan itu adalah bagaimana dunia menghadapi masalah pandemi ini bersama-sama gitu ya. Maka ada banyak hal berubah gitu ya, entah itu apa ya, mulai dari aspek kehidupan masyarakatnya, juga aspek-aspek yang lain gitu ya, misalnya masalah pendidikan, ekonomi, terus sosial kemasyarakatan ya kan, soalnya bersapaan juga ada banyak perubahan yang harus dibuat kalau kita memang mau selamat. Ini kayak kita ngobrol begini nih, harusnya kan pakai masker. Iya, karena kita jarak dekat. Untung kita satu rumah, Romo. Iya, betul. Tapi semprot dulu deh sama Allah. Iya, protokol kesehatan ya. Ya, berarti kita banyak hand sanitizer, cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak itu menjadi sesuatu yang sangat pas di 2020 ya, sering dikatakan. Tapi ada yang bagus juga, 2020 bisa direfleksikan sebagai apa ya? Kalau perkawinan kan dua menjadi satu, ya kan? Artinya bagaimana bangsa manusia sekarang nggak bisa terkotak-kotakan lagi, ya? Karena ini apa ya? Meluas, maka bagaimana kita sebagai bangsa yang hidup di tengah-tengah dunia ini bekerja bersama untuk ya mengatasi pandemi COVID-19 ini gitu. Nah itu refleksi saya ya, cantik tapi perjuangannya berat, dan bagaimana persatuan itu harus tetap gitu ya, apa dibuat. Nah mungkin kerjasama sekarang ini hanya apa ya, masalah-masalah yang sederhana dulu ya, tentang bagaimana kerjasama antar bangsa, perdagangan ini. Sekarang bagaimana itu harus juga saling mendukung. Kalau satu bangsa ini selamat hidup tapi tidak memperhatikan bangsa yang lain kan nggak bisa juga. Bagaimana mau selesai virusnya? Akan merembet juga terus gitu kan. Tapi kalau kita tuntaskan bersama, ini pasti bisa. Nah itu kesan 2020 ya Romo ya, begitu kita menghadapi pandemi. Dan kalau misalnya dari kita sebagai umat paroki Kosambi bagaimana Romo? Nah Kosambi baru juga kita mulai tahu ya, kalau kita memang disatukan sebagai umat paroki, dan bagaimana ini menjadi tahun refleksi kita bersama. Selama ini ya, kemarin juga baru lustrum ya kan, gimana sih kita hidup sebagai umat beriman ini. Jangan kita ngomong tentang persatuan, kerjasama, atasi pandemik di luar, tapi di dalamnya itu kita kurang menekankan pentingnya persatuan. Persatuan itu kan terjalin, terbentuk karena ada orang-orang yang sungguh-sungguh mau memberikan seluruh hidupnya gitu ke dalam, sehingga akhirnya mengikat mereka semua. Tapi kalau kita masih bersikap individualis, mementingkan diri sendiri, ya sulit. Saya, kamu, terus apa ya, nggak peduli dengan bagaimana hidup, perasaan atau pekerjaan orang lain gitu ya. Coba kita membentuk satu apa ya, habitus yang baru, bahwa sebelum kita misalnya mengkritik orang gitu ya, coba bayangkan saya adalah dia, apa yang saya lakukan. Nah ketika kita berempati, berbela rasa dengan orang lain itu, saya yakin kita nggak akan mudah mengkritik ya. Malah kita mudah, apa sih yang bisa saya bantu, apa sih yang bisa saya buat untuk apa ya, meringankan pekerjaannya dia, atau apa sih yang bisa saya sumbangkan untuk
membentuk atau membangun gereja kita seperti yang kita mimpikan, cita-citakan. Itu tuh. Nah, lustrum itu kan tujuannya harus sampai ke situ, sehingga gereja yang menjadi cita-cita Tuhan Yesus, yaitu mempersatukan seluruh umat manusia di dalam dirinya, itu terwujud mulai dari gereja. Ya, kalau kita aja belum menghayati itu, gimana mau mewatakan keluar? Gitu. Maka paroki. Harapan 2021 Romo, kira-kira apa nih? Harapan 2021 ya lebih rendah hati kali ya. Terus lebih bersukacita, itu penting juga ya. Karena kalau kita lihat masalah seperti ini selalu ada dengan bentuknya yang berbeda-beda, tapi kalau kita bisa hadapi dengan sukacita, dengan penuh harapan, saya yakin tidak ada satu halangan yang cukup berarti untuk membuat kita tidak bisa maju. Gitu. Tapi kalau orang selalu, oh iya ada sesuatu yang baik di tengah masa pandemi ini aja kan selalu diajarkan dalam perayaan Ekaristi, homili, ya kan? Bagaimana lihat apa sih positifnya dari masalah pandemi ini? Keluarga bisa bersatu, rumah-rumah yang tadinya tidak pernah didoakan, berdoa bersama sekarang jadi rumah doa. Rumah-rumah yang jauh dari tradisi-tradisi Katolik, bagaimana mereka berhimpun bersama, sekarang berhimpun bersama, gitu. Ya, itu sih yang saya harapkan. Nggak usah yang muluk-muluk lah, jangan bilang kita membangun dunia. Bangun dulu rumahmu sendiri, gerejamu, bangun dulu komunitasmu. Nah, baru kita bisa menjadi terang dan garam keluar. Maka dalam perbuatan yang sederhana dan kecil kita bisa memberikan yang terbaik. Begitu ya Romo ya? Baik Romo, terima kasih. Maka, kami para pastor paroki Kosambi Baru, saya Romo Almo, saya Romo Michael, mengucapkan selamat tahun baru 2021. Salam sehat, Tuhan memberkati.